Indonesia natijah min nataij Tarim. Indonesia ini adalah buah dari gerakan dakwah ulama Tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersama Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Kalau dengar klaim-klaim dari para babi itu sebenarnya gregetan bener. Ditambah lagi pembelaan dari Ketua PBNU yang selalu mengatakan bahwa para Habib itu adalah nasabnya sambung kepada Rasulullah. Bahkan kita nih ya, yang membahas tentang masalah nasab, itu adalah orang yang kurang gawian, yang kurang kerjaan. Jangan salah. Kita berbicara tentang nasab ini adalah pedulian kita terhadap marwah Rasulullah yang dijadikan tameng oleh mereka para habaib. Junjungan kalian lah Ketua PBNU. Ini adalah sebuah video dari Habib Hasan Al-Munzor pada saat diskusi dengan ulama dari Tarim gitu ya. Tadi ulama itu bukan bodo amat gitu. Orang Tarim intinya begitu. Indonesia natijah min nataij Tarim. Indonesia ini adalah buah dari gerakan dakwah ulama Tarim. الخير والنور الذي وصل إلى إندونيسيا بواسطة العلماء من آل بيت النبي محمد الذين هاجروا من تريم من حضرموت إلى إنديا ثم إلى إندونيسيا. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama dan ahlul bait yang dari kota Tarim Hadramaut yang hijrah dari negerinya mampir ke India kemudian datang ke Indonesia. Jadi orang Tarim ini sudah berani bilang bahwa Indonesia ini adalah milik mereka, milik orang-orang Tarim. Jadi para ulama-ulama Tarim itu berkeliling dunia, bahkan sampai India dan mampir ke Indonesia. Jadi Indonesia ini adalah jerih payah dari para habaib dalam menyebarkan Islam. Jadi adanya Indonesia ini seperti itu. Kita disuruh untuk berterima kasih kepada Rizki, kepada Bahar, atas kinerja dari moyangnya sehingga kita ini Indonesia itu ada gitu. Kepet. Enak aja. Klaim seperti itu yang didengar oleh Ketua PBNU, oleh orang-orang akademisi, oleh para anggota DPR, para nasionalis. Jangan katakan ini hanya klaim kok. Faktanya tidak. Jangan seperti anak kecil. Permasalahan besar tentunya dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalau dibiarkan, mereka semena-mena. Dan tidak hanya 1-2 kali, sudah ratusan ribuan kali klaim-klaim mereka itu menjadi alat dan jalan untuk menekan kita. Kita dianggap sebagai budak. Nanti lama seperti Palestina, kita tuan rumah, kita pribumi, nanti kita akan diusir. Dengan alasan apa? Leluhur mereka dari Bali yang lebih awal tinggal di Nusantara, sehingga kita adalah penumpang, kita adalah pendatang, kita adalah tamu, dan kita tidak berhak atas Nusantara ini, karena ini adalah hasil jerih payah para ulama Tarim. Ketua PBNU, lagi-lagi Ketua PBNU. Jadi kalau habaib dengan klaim-klaim seperti itu dianggap klaim-klaim kecil, tidak berbahaya, kalau dibiarkannya akan menjadi masalah yang besar. Iya, pembelokan sejarah sudah dilakukan oleh mereka, pembelokan tokoh-tokoh bangsa sudah, pembelokan tentang leluhur Nusantara sudah. Iya, sehingga klaim bahwa Indonesia ini adalah hasil jerih payah leluhur mereka, itu pun sudah. Kalau kita mengamini semuanya, meyakini semuanya, terus pahlawan-pahlawan kita dari dulu apa? Fiktif. Kemudian para muhibin dan mukiboknya itu mengamini apa yang disampaikan oleh mereka, para tamu dari Yaman. Di mana harga diri kita? Kalau seperti ini modelnya dulu mendingan kita kalah sama Belanda. Iya kan? Keluar dari mulut singa, masuk ke mulut bangsa. Gak boleh dibiarkan seperti ini. Jangan anggap masalah sepele kalau untuk klaim-klaim seperti ini. Iya, kalian percaya semua ini kepada mereka para Habib Balwi, bahwa mereka adalah kelompok yang paling berjasa. Itu karena kalian sudah tercuci otaknya.
bahwa mereka ini adalah keturunan Rasulullah. Iya, hanya kalian yang ingin menjadi orang yang lebih baik dalam beragama. Kalian didoktrin seperti disusul otaknya, dibodohin begitu, mempan. Ini dipakai gitu. Dipakai. Jangan karena kita ingin menjadi orang yang lebih baik, kemudian melihat bahwa itu adalah keturunan Rasulullah, sehingga apapun yang mereka inginkan, mereka katakan, kita mengamini. Jangan seperti itu. Lihat tuh tangan sebelah ada Muhammadiyah dan lain-lain. Mereka tanpa habis saja sudah maju gitu. Kita orang-orang Indonesia aja yang gobloknya itu udah kebangetan. Jadi stoplah. Kalau ada omongan semacam itu, klaim-klaim, sudah usah didengar. Bila perlu samperin tambang sandal ya, terus beres. Iya, kalau deket begitu mendingan dihajar mulutnya itu. Jadi ayolah kita semua sadar bahwa secara pelan-pelan kita ini sedang dijajah. Kita sedang berperang sebetulnya. Kita sedang berperang. Mereka menanamkan kuku-kuku tajamnya itu sudah sangat lama. Sehingga apapun omongannya, bahkan omongan bau busuk sekalipun akan dipercaya oleh para muhibbinnya, para mukibulnya, baik dari mukibin yang awam sampai dengan mukibin yang sekelas PBNU. Banyak. Mereka sudah kehilangan akalnya untuk berpikir. Masih husnudon saja. Kalau orang waras itu harusnya bisa berpikir. Husnudon lanjutkan, tetapi berpikir harus mengiringinya. Jangan hanya husnudon saja, kemudian bukti-buktinya itu sudah luar biasa menakutkan. Jadi kalau tidak dibiarkan sudah nantinya mereka akan semakin melonjak. Bahwa kalian ini pribumi ya, itu anjing-anjing. Kalian pribumi ini tidak berhak atas Nusantara. Saya yakin, yakin ketika nanti suatu saat Habib mengambil seperti kalian ini, para mukibul itu pasti akan mengamini, meyakini bahwa kalian itu bukanlah pribumi, kalian itu adalah pendatang, dan mereka orang-orang tadi itu adalah tuan. Yakin, nggak boleh dibiarkan seperti itu, nggak boleh dibiarkan. Maka dalam hal ini saya berharap omongan-omongan dari para habib yang main klaim-klaim seperti itu ini didengarlah oleh kaum nasionalis, oleh pemerintah, oleh pejabat, bahwa seperti itu pelan, manis, tapi itu adalah sebuah bentuk penjajahan. Di mana harga diri kita ketika kita itu dijajah secara pelan-pelan seperti itu dengan atas nama agama. Kalian kaum nasionalis nggak usah mikir tentang agama, nggak usah mikir tentang surga lah, nggak usah mikir. Yang jelas negara ini tidak boleh dijajah, sudah begitu saja. Nanti kalau berpikir tentang agama, nanti kalian akan tercuci otaknya bahwa yang mengatakan untuk Rasulullah, sehingga kalian akan diam. Ya, kalian tidak bisa berpikir, takut walat nantinya. Sudah, pokoknya para nasionalis, para pejabat pemerintah sudah nggak usah mikirkan masalah agama. Pokoknya bagaimana caranya negara ini tidak dijajah oleh mereka, tidak diklaim, diambil oleh mereka. Ya seperti itu. Ini para mukibul dan mukiblok kan ya karena korban seperti itu, karena mereka menjadi orang yang lebih baik, kemudian beragama, kemudian mendekat dengan habaib, diyakini bahwa mereka adalah Rasulullah, sehingga apapun yang dikatakan itu bisa memberi sabar dan bisa memberikan kualat. Jadi mereka takut kalau menyakiti hati habaib. Padahal Habib itu bukan keturunan Rasulullah, tapi keturunan bangsa Yahudi. Mereka adalah penjajah. Kurang bukti apa? Apakah saya ngomong seperti ini hanya dengan tujuan semata? Tidak. Ada data, ya, ada filologinya, ada tes DNA-nya, ada nih fakta-fakta di lapangan. Mereka ini mereka ini tidak mencerminkan akhlak Rasulullah, mereka ini tidak mencerminkan sikap Rasulullah, dan jelas mereka itu bukanlah darah-darah Rasulullah. Ya, jadi ayolah kalian sadarlah, kita sudah berat nih seperti ini, sudah berat. Kami tidak ingin negeri ini dijajah oleh mereka. Apapun masalahnya, apapun alasannya, kita tidak ingin negeri ini diklaim, kemudian dijajah,
dan akhirnya diambil oleh mereka. Ya, ayo para pribumi bangkitlah. Pokoknya sekarang kita harus lebih ketat lagi. Kita harus berani melawan. Bila perlu lawan terang-terangan dengan mereka. Ya, ya Allah ya Rahman Rahim. Oke, mari kita jaga negeri di tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasa.